Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lagi analisis real. Di sini kita akan membuktikan jika A kali B sama dengan 0, maka berlaku A nya sama dengan 0 atau B nya yang sama dengan 0. Jadi boleh salah satu, boleh keduanya, tapi salah satu harus ada ya. Kalau A nya 0 ya B nya kalau A nya enggak 0, maksudnya kalau A nya enggak 0 maka B wajib sama dengan 0 atau sebaliknya. Oke, teoremanya adalah sebagai berikut. Nanti ada dua teorema. Yang pertama, jika A dan B di dalam R dengan A tidak sama dengan 0, kemudian memenuhi A kali B sama dengan 1, maka B nya sama dengan 1 per A. Di sini kalau A kali B sama dengan 1, kemudian yang ditanya B ya, kalau dulu waktu sekolah ini pindah ruas ke sana jadi per 1 per A gitu ya. Tapi itu tidak boleh. Dalam analisis real kita belum membuktikan. Kita hanya mempunyai 9 sifat aljabar dalam bilangan real. Nah, nanti kita akan membuktikan bahwa kalau A kali B sama dengan 1, maka B nya harus sama dengan 1 per A ya, dengan catatan A tidak sama dengan 0. Nanti dibuktikan. Kemudian yang kedua, kalau A kali B sama dengan 0, maka ini berlaku salah satu atau keduanya, either ya, A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0. Nanti kita buktikan. Yang pertama dulu, kalau kita punya A kali B sama dengan 1 ya, maka kita coba B nya sama dengan bagaimana? Kita gunakan M3 atau sifat identitas perkalian. B saya rubah jadi 1 kali B sesuai sifat identitas perkalian. Kemudian satunya ini saya ganti dengan 1 per A kali A. Berarti kan hanya ada A dan B di R ya. 1 per A nya ternyata juga ada karena A nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau tidak ada keterangan ini, maka pembuktian 1 diganti dengan 1 per A kali A ini tidak boleh, karena bisa jadi A nya 0. Tapi kalau sudah jelas A tidak sama dengan 0, maka boleh ada 1 per A, pasti ada ya. Ini seperti sifat inverse perkalian. Kemudian berikutnya kita asosiasi atau kita kelompokkan perkaliannya ini. Tadinya 1 per A kali A, ini dikelompokkan ke sana jadi 1 per A kali B. Asosiasi ini M2. Nah, dari hipotesis atau yang diketahui A kali B sama dengan 1, kita ganti A kali B nya dengan 1, sehingga menjadi 1 per A kali 1. Jelas kalau kita gunakan sifat identitas perkalian, 1 per A kali 1 itu sama dengan 1 per A. Jadi B ini akan sama dengan 1 per A jika AB nya sama dengan 1, atau jika A kali B sama dengan 1, maka B nya sama dengan 1 per A. Terbukti ya, dengan catatan A nya tidak sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah boleh nih menggunakan teorema tersebut atau pindah ruas yang perkalian ya. Pindah luas yang perkalian. Berikutnya yang B, jika A kali B sama dengan 0, maka berlaku salah satu atau keduanya, A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0. Pembuktiannya ini ini kita cukup mengasumsikan saja kalau A nya enggak 0, maka B nya yang wajib sama dengan 0 ya. Jadi untuk membuktikan teorema ini kita cukup asumsikan A nya yang 0 dan membuktikan B nya haruslah sama dengan 0. Bagaimana caranya? Oke, ini penjelasannya saya balik dari sini ya. B ini seperti yang sebelumnya, B nya saya gunakan sifat identitas perkalian sama dengan 1 per B, jelas. Kemudian satunya saya gunakan sifat inverse perkalian
menjadi 1/A kali A. Nah ini yang menjamin kalau A nya tidak sama dengan 0, maka ada atau kita boleh menggunakan 1/A. Kita bisa yakin bahwa ada 1/A ya. Jadi satunya dengan menggunakan inverse perkalian diganti dengan 1/A kali A. Kemudian berikutnya kita asosiasi. Nanti B nya menjadi 1/A kali A kali B. Nah 1/A kali A kali B ini, A kali B nya kan tadi di hipotesisnya sama dengan 0 ya. Maka kita ganti dengan 0. A kali B nya kita ganti dengan 0. Jadi 1/A dikalikan 0 sama dengan 0. Loh, 1/A kali 0 sama dengan 0 kan tidak ada di sifat aljabar ya. Kalau yang perkalian ini itu kan dikali 1, maka bilangan itu sendiri. Tapi kalau 1/A kali 0 sama dengan 0 itu tidak ada dalam 9 sifat aljabar itu. Dari mana ini? Nah, ini dari teorema yang sudah dibuktikan 212C ya. Jadi kalau 212 yang C ini semua bilangan dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi ini dari sini ke sana langkahnya adalah teorema berdasarkan teorema 212C. Kita lihat teoremanya 212 yang C. Ini ya. A dalam R, maka A kali 0 sama dengan 0. Jadi semua bilangan dikalikan 0 sama dengan 0. Itu teoremanya. Jadi terbukti ya. Terbukti kalau A nya enggak 0, maka kita yakin bahwa B nya yang sama dengan 0. Kalau A nya 0 gimana? Ya udah, ini berarti terbukti. A kali B sama dengan 0. Kalau A nya 0, ya udah berarti ini terbukti A nya sama dengan 0. Ini kan atau. Nah, kalau A nya enggak 0, nah itu baru kita membuktikan B nya yang sama dengan 0. Jadi salah satu saja yang dibuktikan. Oke, berikutnya ini sedikit lagi teorema definisi ya, definisi tambahan. Nanti seperti ini. Operasi pengurangan ini didefinisikan sebagai A kurangi B sama dengan, ini sama dengan ya. Jadi A kurangi B ini didefinisikan sebagai A ditambah negatif B untuk setiap A dan B dalam R. Jadi definisi dari pengurangan adalah penjumlahan dengan inverse dari B nya atau yang dikurangi itu, inverse penjumlahan. Demikian juga kalau pembagian ya. Ini untuk setiap A dan B di dalam R dengan catatan B nya nggak boleh 0. Maka pembagian A dibagi B ini sama dengan perkalian dengan inverse B nya. Inverse nya inverse perkalian. Jadi pembagian itu adalah perkalian dengan inverse nya. Inverse pembagiannya, inverse yang membagi. Sama, pengurangan adalah penjumlahan dengan inverse yang mengurangi tadi. Inverse penjumlahan yaitu negatif atau lawan. Inverse perkalian itu kebalikan. Oke. Ini definisinya ya. Kemudian berikutnya kita definisikan lagi untuk penulisan A kali B ini cukup dengan menuliskan A B saja ya. Ini definisi lagi, nanti akan digunakan berikutnya. Jadi untuk penulisan kita akan menulis A kali B untuk akan menulis AB untuk A kali B. Demikian juga untuk notasi perpangkatan. Kita akan menulis, jadi kalau A kali A kan berarti ditulis AA gitu ya. A kali A kan berarti ditulis A. Nah, kita akan menulis AA ini dengan A kuadrat. Nah, saya perjelas, jadi kita akan menulis A kuadrat untuk A kali A atau AA. Kemudian A pangkat 3 kubik itu adalah
kita menulis A pangkat 3 untuk A kuadrat kali A. Kalau dikalikan lagi, misalkan A pangkat 4, berarti A pangkat 3 kali A lagi. Secara umum kita mendefinisikan perpangkatan A dipangkatkan N plus 1 itu sebagai A pangkat N dikalikan A lagi untuk setiap N himpunan bilangan asli ya. Kemudian kita juga nanti mendefinisikan bahwa A pangkat 1 itu sama dengan A. Ini kesepakatan bersama. Kemudian untuk A sama dengan tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini kita definisikan juga. Dan kita akan menulis A sama dengan kita akan menulis A pangkat min 1 untuk menuliskan 1 per A ya. Jadi secara umum nanti pangkat negatif itu adalah 1 per A ya, pangkat negatif atau pangkat min N. Ini 1 per A dipangkatkan N, sama saja ya. Oke, jadi nanti definisi-definisi ini akan digunakan untuk operasi-operasi selanjutnya ya. Jadi pembuktian yang pertama ini kita sudah membuktikan bahwa pindah ruas yang perkalian ini boleh. Kemudian definisi pengurangan, definisinya seperti itu, pembagian seperti itu. Kemudian perkalian cukup ditulis AB saja. Perpangkatan seperti ini definisinya, A pangkat N plus 1 sama dengan A pangkat N kali A dan sebagainya. Ini definisi ini akan digunakan untuk berikutnya. Oke, sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.